Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua berdiri di sini akan mempraktekkan percobaan tentang respirasi udara dalam pernapasan hewan. Tujuan kami melakukan percobaan ini untuk mengukur jumlah udara yang digunakan oleh si serangga dalam respirasi. Jadi di atas meja ini sudah tersedia alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama-tama, alat yang digunakan adalah stopwatch sebagai pengukur waktu, respirometer itu sendiri sebagai pengukur jumlah udara yang akan digunakan serangga, spatula sebagai alat bantu mengambil bahan yaitu KOH-nya, pipet tetes sebagai alat bantu mengambil eosin, timbangan digital sebagai untuk menimbang berat badan si serangga. Lalu untuk bahannya sendiri kita akan menggunakan kapas sebagai penampung KOH, jangkriknya sebagai patokan uji coba utama. Lalu vaselin untuk menutupi rongga dalam tabung respirometer, eosin sebagai penanda untuk ukuran respirometer, dan KOH untuk menyerap CO2 saat si serangga berrespirasi. Jadi sekarang kita mulai saja percobaan. Oke, pertama-tama kita akan membungkus kristal KOH ke dalam kapas menggunakan spatula. Saya sarankan 3-4 spatula saja sudah cukup dalam percobaan. Ya, setelah itu masukkan kapas ke dalam tabung respirometer. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menimbang berat badan si serangga, yaitu jangkrik yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Oke, 2 gram. Telah kita ketahui berat si jangkrik. Setelah menimbang berat badan, masukkan serangga ke dalam respirometer. Oke, setelah serangga masuk ke dalam tabung respirometer, setelah memasukkan serangga ke dalam tabung respirometer, kita harus menutup rongga pada respirometer tersebut menggunakan vaselin agar dapat mengukur jumlah udara secara pasti, lebih akurat. Oleskan vaselin tersebut di sekitar rongga-rongga tabung. Ya, telah selesai mengolesi rongga tabung dengan vaselin. Selanjutnya kita akan meneteskan eosin pada ujung dari respirometer sebagai awal pengukuran percobaan ini.
Jangan lupa untuk menyiapkan stopwatch sebagai pengukur waktu yang akan digunakan sebagai tumpuan pada percobaan. Masukkan eosin pada titik 0 agar mendapat pengukuran yang lebih akurat. Tiga. Nah, Udah 0 tuh. sekarang uji coba bisa dimulai waktunya. Telah berlalu dan pengukuran telah sampai pada titik 0,1 lebih, berarti 0,14. Ya, tunggu sampai 3 menit kemudian. Iya. Oke, 6 menit telah berlalu dan kita telah sampai pada titik 0,34. Selanjutnya dalam pengukuran yang ketiga. Ya. 9 menit telah berlalu. Bisa kita ketahui pengukuran telah sampai pada 0,43. Selanjutnya di pengukuran kedua. Oke, pada pengukuran keempat ini telah lewat 12 menit pada titik 0,49. Selanjutnya di pengukuran terakhir. Dan telah tiba kita pada pengukuran terakhir yang kelima. Setelah 15 menit, pengukuran sudah sampai pada 0,59. Dan itu yang terakhir. Terima kasih. Setelah selesai kita percobaan hari ini. Setelah kalian melakukan percobaan, catat hasil dan buat laporan. Lalu bersihkan semua peralatan dan bahan-bahan yang telah digunakan ke tempat semulanya. Yes. Sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia untuk percobaan kali ini. Yang pertama, apakah fungsi penggunaan KOH dalam rangkaian alat percobaan? Fungsinya adalah sebagai penyerap CO2 dari respirasi sang jangkrik. Jadi dia akan menyerap CO2 yang dihasilkan oleh respirasi dari jangkrik ke dalam KOH. Yang kedua adalah apa akibatnya jika dalam rangkaian alat percobaan tidak dimasukkan KOH? Kenapa? Karena ketika dalam ruangan tertutup, jangkrik tersebut akan terpenuhi oleh CO2 dan menyebabkan keracunan bagi si jangkrik. Walaupun tidak terjadi keracunan, CO2 yang dihasilkan oleh jangkrik itu akan mendorong kembali eosin yang telah dimasukkan, membuat pengukuran tidak akurat. Yang ketiga adalah mengapa pada sambungan antara tabung pipa dan respirometer diolesi oleh Vaseline untuk menutupi rongga di antara tabung dengan respirometer bagian depan. Jadi lebih tepatnya menghalau udara masuk ke dalam percobaan agar tidak mengganggu tingkat akurat pengukuran. Lalu yang keempat adalah apakah volume udara pada interval waktu setiap 3 menit berjumlah sama? Jelaskan berdasarkan data pengamatan. Jadi jawabannya tidak. Kenapa? Karena respirasi jangkrik berbeda setiap menit ya. Jadi pada 3 menit pertama dia bisa saja berespirasi dengan tenang. Lalu pada 3 menit setelahnya dia terkena sedikit gangguan atau lelah karena susahnya menghirup oksigen membuatnya bernapas lebih lambat. Lalu yang kelima, apakah berat tubuh serangga berpengaruh pada jumlah volume udara pernapasan? Iya, semakin berat dan besar tubuh serangga tersebut, semakin banyak juga respirasi yang terjadi.
pada saat itu. Yang keenam, apakah jenis-jenis serangga yang berbeda akan berpengaruh pada kekuatan penghirupan udara pernapasan? Jawabannya adalah iya, karena setiap serangga memiliki sistem dan cara kerja respirasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang berpengaruh pada jumlah volume pernapasan udara. Yang berpengaruh yaitu jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi, dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit, ketakutan, status kesehatan, dan ketinggian tepat adalah semua faktor-faktor yang mempengaruhi volume udara pernapasan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.